Mari kita baca Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Silakan di antara kita. Ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa bertemu dengan Yesus. Herodes undang gelapa ya atas mengatakan Saya tanya, itu Herodes itu dengan Yohanes Pembaptis itu apa yang terjadi? Nah, kalau Pak Beni sih tahu, yang lain saya tanya. Kan Yohanes itu menegur Herodes gara-gara Herodes menikahi istri Herodias, saudaranya. Nah, itu dalam tradisi kita juga nggak bagus kan, nggak boleh kan mengambil istri saudara sendiri, kecuali saudaranya itu sudah meninggal tuh boleh. Itu pun masalahnya Herodes kan punya istri, kan nggak mungkin dua istri, tapi memang zaman dulu bisa. Tapi yang paling penting ya jangan menikahi istri saudara kalau memang suaminya belum meninggal dunia. Nah ini yang terjadi. Nah, karena peristiwa itulah makanya Herodes takut ketika Yesus muncul di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah massa rakyat, dan mengajar, terus menyembuhkan, mengadakan begitu banyak mujizat dan menakjubkan, membuat orang-orang tertarik, terpesona dan terpengaruh akan seluruh pengajaran dan karya-karyanya. Maka Herodes takut, oh jangan-jangan si Yohanes Pembaptis itu bangkit, atau orang-orang yang sudah meninggal, para nabi yang sudah meninggal bangkit, sehingga dia merasa terancam, cemas, takut, khawatir kalau nanti itu membawa dampak negatif bagi kekuasaannya sebagai raja wilayah itu. Nah, kita bisa menarik ke makna dari peristiwa ini. Pertama, yang negatif ya, yang negatif itu memenggal kepala Yohanes Pembaptis itu merupakan hal yang dilarang oleh ajaran agama manapun, karena itu sudah menyangkut menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian mengapa Herodes takut? Karena dia memang melakukan kejahatan. Yang ketiga, mengapa Herodes khawatir akan kehadiran Yesus? Karena Yesus itu membawa ancaman bagi kekuasaannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi masyarakat, entah di kelompok manapun, entah itu di partai politik, entah itu di organisasi apapun, maupun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kecemasan, kekhawatiran orang-orang terhadap munculnya tokoh atau pemimpin-pemimpin baru yang memiliki pengaruh yang kuat, memiliki kredibilitas yang tinggi, memiliki pesona yang luar biasa bagi masyarakat, biasanya orang lalu takut, cemas, khawatir, terancam, tidak mampu menyaingi atau berkompetisi. Nah, Herodes kemudian mencari Yesus, bukan? Itu kan di teks itu diceritakan, Herodes berusaha untuk mencari Yesus dan bertemu Yesus. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dia kalau ketemu Yesus itu bukannya memberikan selamat, ucapan, profisiat kepada Yesus yang sudah hadir,
tampil di tengah-tengah masyarakat dengan penuh pesona, dengan karya-karyanya yang gemilang. Bukan. Justru dia ingin ketemu supaya dapat mencari cara untuk menyingkirkan Yesus. Dan itu cara-cara yang biasa dipakai oleh para pemimpin yang tidak mau tergeser kepemimpinannya. Orang yang tidak mau tersaingi, orang yang tidak mau terkalahkan dalam kepemimpinan dan kekuasaannya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dalam hal kita berusaha untuk hidup dan berkarya dan mampu membawa pengaruh yang besar kepada orang lain, itu hanya dengan cara menyingkirkan orang lain? Tentu tidak, toh. Nah, tapi kita bisa melakukan itu dengan cara berkompetisi secara sehat, bersaing secara sehat. Bagaimana caranya? Ya, kita meningkatkan kualitas kita. Wah, kalau dia itu kualitasnya seperti ini, nah saya berusaha juga untuk menjadi orang yang berkualitas. Kalau dia mempunyai kemampuan, keterampilan yang seperti ini, yang bisa lebih baik dari saya, maka saya juga harus berusaha untuk bisa memiliki kemampuan dan keterampilan, kompetensi yang tinggi sehingga bisa bersaing. Bersaingnya bukan untuk menaklukkan, tetapi bisa eksis secara bersama-sama. Bisa hadir dan berkarya bersama-sama tanpa harus menyingkirkan orang lain. Nah, yang sering terjadi dalam masyarakat kita, di dalam negara kita itu adalah kalau ada tokoh-tokoh baru, pemimpin-pemimpin baru yang lebih berkualitas, lebih unggul, biasanya orang lalu berusaha untuk mencari cara supaya bisa menyingkirkan si pemimpin atau si tokoh itu. Bukankah itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Nah, oleh karena itu teman-teman semua, mari kita berusaha untuk kalau dalam kehidupan kita itu hidup dan bersosialisasi secara sehat, dan bisa dan mau melakukan segala sesuatu dengan kompetisi yang sehat, bersaing secara sehat, menunjukkan keunggulan dan kualitas kita secara sehat. Begitu. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Dalam kesempatan